Sore ini saya berada di Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor. Rumah sakit ini dibangun khusus untuk pasien-pasien yang tertular wabah COVID-19. Menurut saya pemerintah Kota Bogor cukup sigap, cukup cepat ya mempersiapkan ini karena eskalasi dan laju pertumbuhan pasien-pasien yang tertular itu di Kota Bogor ini dari hari ke hari semakin tinggi. Sehingga tingkat okupansi rumah sakit umum itu sepertinya sudah tidak akan mungkin lagi menampung pasien-pasien yang banyak itu dengan eskalasi yang terjadi saat ini. Rumah sakit ini diresmikan baru tanggal 18 Januari kemarin ini, dan ini luar biasa. Sekarang saya bersama kepala rumah sakitnya dan juga orang dokter ahli penyakit dalam, Dr. Yeti. Assalamualaikum Dr. Yeti. Waalaikumsalam, ya. Bapak. Ya. Ini gimana rumah sakit ini kapasitasnya sebesar apa? Baik, rumah sakit lapangan COVID-19 Kota Bogor ini di bawah ampuan. Jadi rumah sakit pengampunya RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor. Baik, rumah sakit ini yang diresmikan pada tanggal 18 Januari 2021 kemarin, kapasitas tempat tidurnya untuk rawat isolasi yang di atas 2 lantai 56 bed. 56 bed. Untuk yang UGD 8 bed. Jadi ya totalnya 64. 64 bed ya, total. 64 bed total. Oh, di sini ada UGD juga? Ada UGD juga. Iya. Pasien-pasien seperti apa, separah apa yang boleh datang ke sini? Baik, Pak. Prinsipnya pertama kami melayani perawatan pasien COVID-19. Ya. Jadi kami akan melakukan suatu screening pemilahan. Ya. Saat ini beberapa pasien pasien-pasien yang telah menjalani pemeriksaan swab antigen positif ataupun swab PCR positif dengan gejala ringan, ya gejala ringan atau gejala kuning ringan atau dengan komorbid, ya. Jadi pasien-pasien tersebut bisa datang ke rumah sakit ini dan bisa diperiksa di UGD rumah sakit kita. Apabila nanti setelah screening memang memenuhi kriteria di rumah sakit ini, antara lain memang saturasi oksigennya mesti bagus, 95% ke atas. Kemudian juga untuk itu sudah tersedia di sini. Sudah tersedia. Okay. Jadi kita screening. Kalau bisa kita rawat di sini, kesadarannya bagus, pasien nafasnya juga masih di bawah 24, kita rawat di sini. Insya Allah dalam 7-10 hari ke depan pasien bisa mengalami penyembuhan dan dipulangkan. Prinsipnya kita terbuka untuk menerima pasien-pasien yang swab antigennya positif ataupun swab PCR-nya positif. Di sini selain tadi ada fasilitas UGD, kemudian fasilitas kamar-kamar tempat tidur, fasilitas untuk isolasi, juga ada fasilitas apa lagi? Ya, baik. Kita memiliki pemeriksaan ronsen X mobile. Oh, ada ronsen X mobile. Ada, jadi kemudian juga untuk laboratorium kita bekerja sama dengan Lab Kesda dan Lab RSUD Kota Bogor. Jadi pemeriksaan laboratorium bisa kita lakukan. Kemudian juga swab PCR. Swab PCR-nya untuk ulangannya setelah hari ke-7 dan hari ke-10 kita bisa lakukan di sini. Di sini. Iya. Dan kemudian dokter spesialis yang ikut aktif menangani terdiri dari beberapa dokter. Ada berapa dokter ini? Untuk dokter spesialisnya ada 8. 8 Jadi dokter? Ada spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis radiologi, dan spesialis fisioterapi. Pelayanan satu lagi tambahannya, pelayanan fisioterapi pada pasien-pasien yang mungkin mengalami sedikit gangguan dalam mengeluarkan dahak. Sedangkan dokter umumnya yang standby 24 jam ada 10 orang. 10 orang? Baik. Jadi totalnya ada berapa dokter? Totalnya ada 18. 18 dokter. Jadi ada 18 dokter terlibat di rumah sakit ini? Di rumah sakit ini, ya. Ada berapa perawat atau tenaga pramedis itu ada berapa? Saat ini yang sudah direkrut dan total yang siap itu 44 perawat. 44 perawat? Ya. Sebenarnya untuk melayani 56 bed itu kita masih butuh 60 perawat. 60 perawat jadi kita lagi. tetap sedang menjalani sedang rekrutmen. Barusan tadi tes lagi dengan sekitar 20 peserta untuk tes rekrutmen perawat. Oh, jadi butuh banyak tenaga perawat di sini ya. Dan mereka di sini kan memang spesial khusus menangani pasien-pasien di rumah sakit lapangan ini. Ya. Ini kan disiapkan sebegitu cepat ya. Berapa lama ini?
Ya, sebenarnya hari aktif totalnya itu mungkin 2 minggu ya. 2 minggu? Karena yang mungkin yang paling susah mungkin dalam proses pemindahan gedung. Nah, otomatis sejak kami di SK-kan tanggal 23 Desember 2020 mengalami liburan akhir tahun dan untuk disporanya sendiri baru bisa pindah itu sekitar tanggal 4 Januari. Oh, tanggal 4 Januari. Ini sebetulnya dulu kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Sekarang Dinas Pemuda dan Olahraga itu dipindahkan ke tempat lain dan ini dijadikan rumah sakit. Saya pikir menurut saya ya ini adalah sesuatu respon yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kota dan penanggung jawab rumah sakit umum yang ada di Kota Bogor ini. Kemudian yang ada lift. Ya. Jadi untuk mencapai lantai 2, lantai 3, kita kan memisahkan antara perawatan isolasi dengan ruangan yang istilahnya green zone. Di dalam itu memang ada ruangan yang khusus isolasi, sehingga pada saat pasien datang, dia setelah di ACC-kan untuk naik ke atas, dia harus melewati khusus lewatin lift ini. Lift ini, yang semacam lift barang ini, yang warna merah. Oh, yang warna merah ini liftnya ya? Yang warna merah ini lift ini baru dibuat ya? Iya, baru dibuat. Iya. Karena kantor ini dulu nggak ada lift ya kan? Nggak ada lift. Ya. Sekarang sudah ada lift darurat ya lift untuk darurat, mengangkut pasien ke atas itu ya. Iya. Selain lift, kemudian tadi ada UGD dengan dokter dan tenaga perawat yang banyak itu. Kira-kira fasilitas apa lagi yang ada di sini? Ya, baik. Tadi kan ronsen X mobile udah ya, pasien bisa di ronsen, pemeriksaan laboratorium udah. Sepertinya sih untuk perawatan COVID yang sesuai standar Kemenkes itu sudah bisa diakomodir. Semuanya terpenuhi di sini? Terpenuhi. Sahabat, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa rumah sakit darurat ini dibangun sebegitu cepat. Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bogor dan semua yang terlibat dalam pengadaan rumah sakit ini. Kenapa? Karena tadi saya bilang eskalasi pasien yang sebegitu cepat, sebegitu banyak, sehingga ini bisa menjadi pemecahan terbaik untuk menangani pasien-pasien COVID-19 yang ada di Kota Bogor ini. Dan mungkin juga rumah sakit ini juga bisa membantu pasien-pasien dari Kabupaten Bogor misalnya, kalau memungkinkan tempat yang di dalam itu yang jumlahnya 60 lebih. Sekarang sudah ada pasien? Ya, kebetulan rujukan dari Rumah Sakit Fania ya, dengan swab antigen positif. Sudah ada? Sudah ada. Ya, jadi ini karena sudah ada satu pasien. Tadi sebetulnya saya diminta untuk masuk ke dalam, tapi karena sudah ada pasien, maka kita membatalkan untuk masuk ke dalam rumah sakit. Jadi karena itu saya ngobrol dengan dokter di luar saja, di halaman saja. Apalagi dokter yang penting untuk disampaikan? Paling penting mungkin untuk warga Kota Bogor ya, memang dari tim Satgas COVID Pemda Kota Bogor ya, berusaha untuk bagaimana pasien itu di wilayah ya cepat tertangani. Ya, jadi pasien tidak merasa was-was atau khawatir. Pasien dapat untuk datang yang dengan gejala ya, dengan gejala demam, batuk pilek, mungkin di keluarganya dia ada yang positif atau teman kantornya positif, bisa untuk diperiksa di UGD ini. Jadi kita mencoba untuk mereka bisa lebih tenang. Dan pasien-pasien yang swab antigennya positif ataupun apalagi kalau PCR-nya positif dengan gejala bisa lebih nyaman untuk mendapat perawatan kami. Ini sebetulnya di sini dulu tempat basket DBL di sini ini. Dan karena sudah ada rumah sakit di sini, saya punya keyakinan bahwa di sini tidak akan ada event basket atau event olahraga di dalam ini, karena ini sangat memerlukan suasana, memerlukan kenyamanan yang khusus rumah sakit ini. Dari halaman Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor, saya melaporkan. Manusia diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini Pak Ari Priyono. Pak Ari Priyono ini adalah orang yang paling luar biasa dalam menyiapkan rumah sakit ini. Dan orang yang harus juga lebih teliti sehingga ini semua bisa terpenuhi. Ini berapa lama disiapkan? Kita mulai ngebangun itu tanggal 4 Januari, Pak.
4 Januari baru mulai? Mulai, artinya dalam proses tahap-tahapannya sebenarnya kita dari awal akhir tahun sudah kita jalankan, Pak. Artinya dari proses pemindahan kantor, kemudian pengecekan itu membutuhkan kurang lebih 1 minggu. Jadi tepatnya itu mulai aktivitas terkait dengan fisik itu 4 Januari, Pak. 4 Januari boleh ditentukan fisik. 4 Januari berarti 2 minggu. 2 minggu ini selesai, ada tempat tidur, ada semuanya. Iya, betul. Kita bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam, Pak. Luar biasa. Menurut saya ini satu perhatian yang besar sekali, dan ini kolektivitas wali kota dengan seluruh stafnya. Dan sebetulnya Pak Ari Prion ini adalah beliau dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, selain wali kota, mereka juga ke Badan Penanggulangan Bencana Pusat yang ada di Jakarta. Ini dana yang diperlukan untuk menjadikan ini sebagai benar-benar rumah sakit dengan segala fasilitasnya dan siap operasional itu berapa? Ya, kami pada awalnya berpresentasi kepada BNPB mengajukan proposal, dan alhamdulillah proposal kami diterima, dan presentasi kami juga diterima, sehingga rincian kasar dari pelaksanaan pembangunan rumah sakit lapangan dan penanganan isolasi mandiri di Kota Bogor itu kurang lebih 20 miliar, Pak. Kurang lebih 20 miliar totalnya. Dengan 2 kegiatan, Pak. 2 kegiatan. Oh. Selain ini ada kegiatan yang lain? Ada tempat isolasi mandiri, Pak. Kita akan menggunakan hotel bagi orang tanpa gejala. Selain ini akan menyiapkan hotel sebagai tempat perawatan pasien tanpa gejala itu. Kalau boleh tahu, ini saja yang di sini saja itu totalnya dari fisiknya berapa dan seluruh fasilitasnya dan semuanya itu berapa? Ya, kalau lihat dari gedung ini, memang gedung ini secara konstruksi sudah baik, Pak. Tetapi terkait dengan instrumen-instrumen di dalamnya yang menunjangnya perlu dilakukan perubahan total, Pak. Artinya saluran sanitasinya, kemudian fasilitas sarana prasarana khusus untuk pasiennya, Pak, ini perlu dirombak. Kemudian kita juga membuat pemisah ruangan, kemudian lock air untuk bagi memisahkan antara pasien dengan tenaga medis dan paramedis. Itu hampir kurang 700 jutaan, Pak. Kurang lebih renov kamar-kamar dan semuanya itu ya. Iya. 700 jutaan. Kemudian saya lihat ini ada lift darurat. Ini lift darurat ini khusus untuk pasien ini ya. Karena ini pasien COVID dengan komorbid, tentunya sudah ada gejala. Saran dari dokter, dari tenaga medis, kita disarankan menyiapkan alat bantu, Pak, berupa lift. Nah, lift ini kita memang sifatnya darurat, artinya kita menyewa, Pak, menyewa dalam kurun waktu 6 bulan, Pak. Oh, ini disewa untuk waktu 6 bulan. Ya. Renovasi ini persiapan fisik. Nah, ini kurang lebih 700 juta ya. Kemudian liftnya ya. Kemudian Anda menyiapkan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya, termasuk fasilitas di UGD, kemudian tempat tidur dan seluruh instrumennya itu kira-kira berapa? Ya, dari secara global alat medis atau alat kesehatan, APD dengan obat-obat kurang lebih 8,5 miliar. 8,5 miliar. Terus nanti kan di sini kan banyak sekali merekrut banyak karyawan atau perawat-perawat baru. Itu kan harus digaji. Itu bagian dari yang 20 miliar itu. Bagian dari 20 miliar itu. Ya, rekrutmen dokter, gaji dokter, kemudian terkait dengan operasional dari rumah sakit ini itu include di dalam 20 miliar tersebut. Selama berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan, Pak. Untuk selama 3 bulan ya. Nah, itu kan dari dana untuk rumah sakit. Total untuk rumah sakit ini saja dengan semuanya, rumah sakit lapangan ini berapa? Kira-kira 16 miliar lebih, Pak. 16 miliar lebih. Berarti sisanya itu dari 20 miliar itu untuk Sisanya untuk sewa hotel. nyewa hotel. Dan itu juga ada sedikit rekrutmen, Pak. Khusus dokter, tenaga paramedis, dan administrasi yang akan ditempatkan di lokasi isolasi mandiri khusus orang tanpa gejala, Pak. Karena memang tenaga medis di Kota Bogor sudah terbatas, sehingga kami dipandang perlu untuk melakukan rekrutmen, Pak. Sahabat Kang Ari ini, beliau di BPBD. BPBD itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu strukturnya ke pusat itu BNPB. Ya, tapi mereka sesungguhnya di sini adalah bagian dari pemerintah kota Kota Bogor. Ada lagi kira-kira yang ingin menyampaikan berkaitan dengan ini? Ya, memang rumah sakit ini merupakan wujud kami dalam
membantu pemerintah kota dan wujud kami kepada rekan-rekan dan warga Kota Bogor terkait dengan wabah COVID-19. Artinya pemerintah pusat juga konsen dan benar-benar ingin mewujudkan bahwa pemerintah pusat itu hadir di Kota Bogor dan dapat membantu warga Kota Bogor dan wilayah sekitarnya. Jadi rumah sakit ini memang diperuntukkan untuk hal-hal tersebut, Pak. Hatur nuhun ya, Kang Ari ya, sukses ya. Ya, kita juga terima kasih dengan kerja kerasnya. Semoga ini benar-benar bisa memberikan kontribusi besar di dalam penanganan pasien-pasien COVID-19 yang ada di wilayah Kota Bogor terutama. Ya. Dari halaman Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor, saya melaporkan.